Jalan raya utama dari Los Angeles menuju Phoenix di Amerika Serikat AS mengalami kerusakan akibat terjangan banjir bandang di kawasan gurun California Selatan. Banjir bandang di area gurun AS itu melanda saat musim hujan badai menyelimuti kawasan itu sepanjang musim panas ini. Seperti dilansir Associated Press, terjangan banjir yang dimulai itu merusak ruas jalan raya yang menjadi bagian dari jalan memutar melewati proyek perbaikan di sepanjang Interstate 10 dekat komunitas kecil Desert Center, sekitar 265 km sebelah timur Los Angeles. Lalu lintas di kedua arah sempat terhenti sementara, namun kemudian jalur barat untuk para pengendara dari Arizona menuju California telah dibuka kembali. Seluruh lalu lintas di jalur timur dialihkan hingga Departemen Transportasi California membuka kembali satu jalur jalan raya yang tengah diperbaiki. Para pejabat setempat merekomendasikan agar orang-orang yang melaju dari California Selatan menggunakan ruas jalan Interstate 8 atau 40, yang merupakan jalan memutar utama. Banjir bandang pernah terjadi di area yang sama pada Juli tahun 2015 lalu, hingga menyapu sebuah jembatan di jalur timur pada ruas jalanan Interstate 10 dan mengikis tanah di bawah jembatan pada jalur barat. Ruas jalanan antar negara bagian atau Interstate itu ditutup selama hampir seminggu untuk memperbaiki jembatan jalur barat, yang membuat lalu lintas hanya dibuka untuk satu jalur pada masing-masing arah. Jalur timur tidak dibuka kembali hingga September. Layanan Cuaca Nasional menyatakan lebih banyak banjir yang akan menerjang sepanjang waktu setempat, melintasi sebagian besar pegunungan dan gurun California Selatan. Banjir bandang yang menerjang pada awal musim panas ini merusak ruas jalanan di Taman Nasional Death Valley, Cagar Alam Nasional Mojave dan bagian selatan Taman Nasional Joshua Tree. Para pejabat setempat menyebut banjir pada tanggal 5 Agustus lalu di Taman Nasional Death Valley sebagai bencana bersejarah. Ratusan pengunjung Taman Nasional itu terjebak genangan banjir dan ruas jalanan yang tertutupi puing-puing. Dibutuhkan waktu 2 pekan untuk membuka kembali area paling populer di Taman Nasional itu. Jumlah korban banjir bandang di Kentucky Timur telah melonjak menjadi sedikitnya 37 orang. Dengan ratusan masih hilang, laporan perkembangan ini datang di saat California bersiap menghadapi lebih banyak curah hujan. Sebagaimana diwartakan BBC, di antara korban meninggal adalah anak-anak. Jumlahnya mencapai setidaknya 6 anak, termasuk 4 saudara kandung, berusia 1 hingga 8 tahun. Bocah-bocah kecil itu tewas setelah tersapu air bah dan lepas dari genggaman tangan orang tua mereka. Gubernur Kentucky Andy Beshear telah mengonfirmasi kenaikan angka kematian, mengatakan bahwa jumlah korban meninggal kemungkinan akan terus meningkat. Mengingat jumlah orang yang hilang mencapai hingga ratusan. Sementara itu, lebih dari 12.000 rumah tangga tetap hidup tanpa listrik. Ratusan rumah dan bisnis juga terendam banjir. Kerusakan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya akan menelan biaya jutaan dolar untuk perbaikan, kata gubernur. Selama akhir pekan, Beshear melakukan tur ke beberapa lingkungan yang paling parah terkena dampak. Dalam kunjungannya itu, ia mengatakan melihat rumah-rumah tersapu dan sekolah-sekolah hancur. Ini adalah banjir bandang terburuk yang pernah terjadi di wilayah ini dalam beberapa dekade. Banjir ini adalah yang paling mematikan dan menghancurkan dalam hidup saya. Kesulitan warga tak cukup sampai di sini, mereka saat ini masih harus menghadapi hujan, kata Beshear. Penduduk setempat yang mengungsi telah berlindung di taman-taman negara, gereja, hingga rumah mobil yang disediakan negara. Sementara sekitar 300 orang telah berada di tempat penampungan, kata para pejabat. Banyak orang yang hanya membawa pakaian mereka, tambah Beshear memberi keterangan soal para pengungsi. Sementara itu, jam malam telah diumumkan di 2 county semacam kabupaten yang hancur di tengah laporan munculnya aksi penjarahan. Saya benci harus memberlakukan jam malam, tetapi penjarahan sama sekali tidak akan ditoleransi. Salah satu dari mereka yang tewas adalah Eva Nicole Sloan. Wanita 50 tahun ini meregang nyawa usai keluar rumah di tengah terjangan badai di Knott County. Sloan saat itu berniat untuk memeriksa tetangganya yang sudah lanjut usia.
Jenazah Sloan baru ditemukan keesokan harinya di dekat rumahnya, kata putrinya kepada surat kabar Lexington Herald Leader. 4 anak, berusia 2, 4,6, dan 8 tahun, juga meninggal di county tersebut. Anak-anak itu tewas setelah rumah trailer mereka hanyut. Mereka saling berpengangan saat itu, ujar bibi anak-anak itu kepada CNN, menggambarkan saat bocah-bocah itu direnggut dari pelukan orang tua mereka. Airnya menjadi sangat kuat sehingga anak-anak itu hanyut. Banjir yang menyapu Kentucky digambarkan sebagai bencana besar oleh Presiden Joe Biden, di mana ia telah memerintahkan bantuan federal untuk membantu para penyelamat lokal. Dunia sedang tak baik-baik saja. Setelah Seoul, kini giliran California dihantam banjir bandang. Para ilmuwan mengatakan bahwa sulit bagi California untuk menghindari banjir sekali dalam 1000, tetapi masih ada solusi untuk meminimalkan kerusakan. Daniel Swain, seorang ilmuwan iklim dari University of California, mengatakan banjir besar dapat menelan area yang luas dan menyebabkan efek bencana di California selama 4 dekade ke depan. Banjir sekali seumur hidup ini mirip dengan yang terjadi di St. Petersburg, Louis dan Kentucky musim panas ini, tetapi akan menyapu wilayah yang jauh lebih luas, mungkin seluruh negara bagian California. Pernyataan ini dikutip dari penelitian terbaru Science Advances. Secara khusus, para ahli mengatakan bahwa di masa lalu, bencana alam skala besar ini sangat jarang terjadi. Namun, di bawah pengaruh perubahan iklim, risiko banjir bersejarah meningkat, yang dapat terjadi setiap 25-50 tahun. Dan dataran rendah California bisa segera menjadi laut besar. Penelitian New Science Advances menunjukkan bahwa perubahan iklim melipat gandakan risiko bencana banjir di California selama 4 dekade mendatang. Dan para ahli mengatakan itu tidak akan seperti banjir lain yang melanda daerah itu. Daerah yang paling hancur akan menjadi lembah tengah California, yang meliputi Sacramento, Fresno dan Bakersfield, kata penulis penelitian. Banjir bandang melalui lembah dapat menyebabkan kerusakan hingga $1 triliun dan menghancurkan dataran rendah negara bagian, termasuk Los Angeles dan Orange County.